Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Ketua Garnika dengan NIM 215101004. Jadi di video ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas aljabar linear saya yang telah dibuat. Yaitu saya di sini mengerjakan soal nomor 1 bagian 1. Nah, jadi pada soal nomor 1 ini, misalkan V adalah himpunan pasangan terurut, yaitu titik A, B dari bilangan real. Nah, tunjukkan bahwa V bukan ruang vektor di atas R dengan penjumlahan dan perkalian skalar yang ditentukan oleh. Nah, jadi pada soal 1 bagian pertama ini diketahui titik A, B ditambah C, D itu menghasilkan A plus D, B plus C. Dan untuk perkalian skalarnya yaitu K dikali A, B itu menghasilkan KA, KB. Nah, jadi di sini kita akan mengecek menggunakan aksioma. Jadi yang pertama itu kita mengecek untuk closure-nya. Jadi untuk setiap U dan V itu elemen V. Nah, jadi U plus V elemen real dan KU itu elemen V, kemudian skalarnya itu K elemen bilangan real. Jadi langsung saja kita cek untuk U plus V-nya itu sama dengan A, B ditambah C, D. Itu menghasilkan A plus D, B plus C sesuai dengan yang tertera di soal, yaitu A, B plus C, D itu akan menghasilkan A plus D, B plus C. Kemudian kita cek untuk KU-nya. Nah, jadi KU ini sama dengan K dikali A, B. Jadi U-nya itu adalah A, B. Jadi sehingga akan menghasilkan KA, KB. Jadi ini sudah terpenuhi. Kemudian kita cek selanjutnya yaitu aksioma komutatif. Nah, jadi untuk setiap U dan V itu merupakan elemen V, di mana U plus V itu sama dengan V plus U. Nah, jadi kita langsung saja pembuktiannya yaitu C, D plus A, B itu sama dengan C plus B, D plus A. Jadi jika kita gabungkan sesuai dengan elemennya yaitu menghasilkan C, D plus A, B. Jadi V plus U ini tidak menghasilkan U plus V. Jadi karena U plus V tidak sama dengan V plus U, maka V bukanlah ruang vektor. Oke, jadi saya akan menjelaskan soal nomor 1 bagian 4 yang telah saya buat. Yaitu di soal diketahui titik A, B ditambah C, D itu menghasilkan A plus C, B kali D. Dan untuk skalarnya yaitu K dikali A, B itu menghasilkan KA, KB. Jadi sama juga kita menggunakan aksioma untuk membuktikannya. Yang pertama yaitu closure. Nah, untuk setiap U dan V merupakan elemen V, jadi U plus V elemen V. Nah, kita langsung saja mengeceknya, yaitu U plus V sama dengan A, B ditambah C, D. Itu akan menghasilkan A plus C, B kali D, sesuai dengan yang diketahui di soal, bahwa A, B plus C, D itu sama dengan A plus C di koma B kali D. Jadi untuk K, elemen real, dan KU merupakan elemen V. Nah, jadi langsung saja KU itu sama dengan K dikali vektor A, vektor U, yaitu A, B. Nah, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya yaitu KA, KB. Nah, karena closure sudah terpenuhi, kita lanjut mengecek untuk komutatifnya. Jadi komutatif itu U plus V sama dengan V plus U. Jadi dia kebalikannya tapi menghasilkan hasil yang sama. Jadi kita bisa lihat V plus U itu sama dengan C, D ditambah A, B. Itu kita dapat hasilnya yaitu C plus A, D dikali B. Jadi kita bisa tuliskan dengan A plus C, B kali D. Jadi U plus V itu sama dengan A plus C,
B kali D sesuai dengan yang diketahui di soal, yaitu A, B plus C, D itu sama dengan A plus C, B kali D. Jadi untuk aksioma komutatif ini terpenuhi. Kemudian lanjut kita mengecek untuk asosiatifnya. Jadi untuk U1, V1, dan W merupakan elemen V, di mana U plus dalam kurung V plus W itu sama dengan dalam kurung U plus V ditambah W. Nah, jadi kita bisa langsung pembuktiannya, yaitu terlebih dahulu kita menjumlahkan U dengan V-nya, yaitu A, B plus C, D. Dan ditambah juga dengan W-nya, yaitu E, F. Nah, jadi kita mendapatkan hasilnya yaitu A plus C, B kali D ditambah E, F. Jadi kita tinggal tambahkan saja sehingga kita mendapatkan hasilnya yaitu A plus C plus E, B kali D kali F. Kemudian kita bisa pisahkan dia atau mengelompokkannya dia sehingga kita mendapatkan A, B ditambah dalam kurung C plus E, D kali F. Nah, di mana A, B ini itu sama dengan U, dan C plus E, D kali F ini merupakan V plus W. Jadi, sudah terbukti bahwa U plus dalam kurung V plus W sama dengan dalam kurung U plus V ditambah W. Kemudian kita cek juga selanjutnya yaitu dengan aksioma identitas. Jadi untuk setiap U elemen V terdapat identitas 0 dan 1. Jadi kita terlebih dahulu cek bahwa U ditambah 0 itu sama dengan U, dan 1 dikali U itu sama dengan 1U. Nah, jadi kita cek untuk U plus 0-nya, yaitu sama dengan A, B ditambah 0,0. Jadi, itu akan mendapatkan hasilnya A plus 0, B dikali 0. Akan menghasilkan A, 0. Kenapa B-nya dikali 0? Nah, dalam yang diketahui di soal bahwa operasi pada U2 itu dikali dengan V2-nya. Jadi, ini akan mendapatkan operasi A plus 0, kemudian B kali 0. Jadi, ini mendapatkan hasil A, 0. Jadi, karena U plus 0 itu tidak sama dengan U, di mana U itu adalah A, B, maka vektor V bukanlah roh vektor. Baik, jadi selanjutnya saya akan membahas soal nomor 2, yaitu tentukan apakah W merupakan subruang dari R3, di mana W terdiri dari semua vektor A, B, C pada R3 dengan aturan penjumlahan dan perkalian skalar di ruang R3. Jadi dalam soal nomor 2 ini saya menjawab bagian pertama, kedua, dan keempat. Nah, jadi untuk bagian pertama yaitu A sama dengan 3B. Jadi untuk memeriksa bahwa W merupakan subruang dari R3, kita bisa menguji melalui aksioma closure. Nah, jadi misalkan di sini A, B, C dan D, E, F merupakan elemen W dengan A sama dengan 3B. Nah, jadi kita akan mengecek tertutup dengan penjumlahan dan apakah tertutup dengan perkalian skalar juga. Pertama-tama kita akan menjadikan dia sebuah matriks, yaitu A, B, C plus D, E, F. Itu akan menjadi A plus D, B plus E, C plus F. Nah, di mana A itu sama dengan 3B dan D itu sama dengan 3E. Nah, sehingga kita mendapatkan, kalau misalnya dijumlahkan itu 3B plus 3E, B plus E, C plus F. Kemudian kita bisa tuliskan sama dengan yaitu 3 dikali B plus E, B plus E, C plus F. Jadi di sini terpenuhi. Kemudian kita cek juga apakah tertutup dengan perkalian skalar. Nah, jadi untuk mengeceknya,
yaitu kita kalikan K dengan vektornya, yaitu A, B, C. Nah, jadi sehingga kita akan mendapatkan bahwa K dikali, kita tadi lihat bahwa A itu sama dengan 3B. Jadi K dikali 3B, B, C, sehingga kita akan mendapatkan hasil 3KB, KB, KC. Jadi ini terpenuhi. Nah, jadi karena kedua aturan terpenuhi, maka W merupakan subruang vektor. Kemudian lanjut kita akan bahas bagian 2, yaitu A kurang dari sama dengan B, kurang dari sama dengan C. Nah, misalkan A, B, C merupakan elemen W, jadi A kurang dari sama dengan B, kurang dari sama dengan C. Nah, kita uji menggunakan aksioma closure juga, yaitu menjadi A1, B1, C1 ditambah A2, B2, C2. Nah, sehingga kita akan mendapatkan nantinya A1 plus A2 kurang dari sama dengan B1 plus B2 kurang dari sama dengan C1 plus C2. Jadi itu sama saja kalau misalnya A1 ditambah A2 itu akan menjadi A kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan C. Jadi terpenuhi terhadap penjumlahan. Kemudian kita cek apakah tertutup dengan perkalian skalar. Jadi kita bisa uji dengan K dikali A, B, C, di mana A kurang dari sama dengan B, kurang dari sama dengan C. Nah, di sini kita mendapatkan hasil yaitu KA, KB, KC. Nah, ini akan selalu A lebih kecil dari sama dengan B, dan B lebih kecil dari B lebih kecil sama dengan C. Jadi ini terpenuhi juga. Jadi karena kedua aturan terpenuhi, maka W merupakan subruang vektor. Jadi yang terakhir nomor 2 yaitu bagian 4, di mana A plus B plus C itu sama dengan 0. Nah, misalkan A, B, C itu elemen W dengan A plus B plus C sama dengan 0. Jadi kita uji juga dengan aksioma closure, apakah dia tertutup dengan penjumlahan atau tidak. Jadi di sini kita mendapatkan A1 plus A2, B1 plus B2, C1 plus C2. Nah, dari ini kita kelompokkan agar menjadi A plus B plus C sama dengan 0. Nah, jadi kita dapatkan A1 plus B1 plus C1 sama dengan 0, A2 plus B2 plus C2 itu sama dengan 0 juga. Jadi maka A1 plus A2 ditambah B1 plus B2 ditambah C1 plus C2 itu sama dengan 0. Jadi karena kita sudah tahu bahwa A1 plus B1 plus C1 itu sama dengan 0, kemudian A2 juga ditambah B2 ditambah C2 itu sama dengan 0. Jadi kita samakan variabelnya, yaitu A1 plus B1 plus C1 ditambah A2 plus B2 ditambah C2 sama dengan 0. Jadi karena kita sudah tahu bahwa A1-nya itu dan B1 plus C1-nya itu sama dengan 0, dan juga A2-nya plus B2 plus C2-nya itu sama dengan 0, maka jika dijumlahkan akan menghasilkan 0. Jadi terpenuhi. Kemudian kita juga cek tertutup dengan perkalian skalar atau tidak. Jadi kita bisa saja langsung cek, yaitu K dikali A, B, C. Ini akan menghasilkan KA, KB, KC. Nah, di mana kita bisa tuliskan juga dalam bentuk jumlahan, yaitu KA plus KB plus KC itu sama dengan 0. Jadi jika kita memfaktorkannya, itu akan menghasilkan K dalam kurung A plus B plus C sampai dengan 0. Jadi karena kita tahu bahwa A plus B plus C itu 0 hasilnya, jadi
kita mendapatkan hasil bahwa K dikali nol itu sama dengan nol. Jadi, dalam perkalian skalar ini sudah terpenuhi. Nah, jadi karena kedua aturan terpenuhi, maka W merupakan sebuah vektor. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan nomor 3, di mana di sini diberikan sebuah himpunan yang terdiri dari 3 vektor. Nah, yang bagian pertama yaitu vektor-vektor linier, vektor-vektor bebas linier. Materi dari kesalahan. Jadi di sini diketahui bahwa U sama dengan 1,2, min 1, kemudian V-nya itu 0,1,3, kemudian W-nya itu 2, min 1,4. Jadi jika kita mengecek bebas linier, berarti K1 dikali U ditambah K2 dikali V ditambah K3 dikali W itu sama dengan 0. Nah, kita bisa mengeceknya melalui determinan. Jadi kita bentuk dulu sebuah matriksnya, di mana kita mendapatkan 102, 21 min 1, min 1, 3, 4, dikali K1, K2, K3 sama dengan 0, 0, 0. Nah, jadi kita mencari determinannya menggunakan rumus kofaktor, di mana di sini determinan didapatkan 1 dikali 4 plus 3 dikurang 0 dikali 81, ditambah 2 dikali 6 plus 1. Nah, jadi di sini saya mendapatkan hasilnya yaitu 21. Jadi determinannya tidak sama dengan 0. Nah, apabila determinannya sama dengan 0, berarti dia tidak bebas linier. Kemudian kita akan mengecek juga menggunakan Gauss, di mana di sini mengoperasikan R2 dikurang 2 R1, dan pada R3 ditambah dengan R1. Kemudian kita akan menghasilkan 102, 01 min 5, 036. Kemudian kita akan menolkan bagian bawah pada pivot R2-nya, di mana R3 dikurang 3R2. Sehingga kita akan menghasilkan 102, 01 min 5, 0021. Nah, jadi karena konstanta dari K1, K2, K3 itu 0, di sini 21, K3 sama dengan 0, kita akan mendapatkan 0 dibagi 21 yaitu 0. Sehingga K1 0, K2 0, K3 0. Jadi vektor U, V, dan W ini saling bebas linier. Dilihat dari determinannya juga karena dia tidak sama dengan 0, berarti dia bebas linier. Kemudian untuk vektor-vektor yang tidak bebas linier. Nah, diketahui di sini vektor U itu 102, kemudian vektor V itu 01 min 1, dan vektor W itu 213. Jadi kalau misalnya kita akan membuktikan apakah dia bebas linear atau tidak, kita akan membuktikannya dengan mencari determinan juga. Sehingga kita akan membuatkan matriksnya yaitu 102, 011, 2 min 1, 3, dikali K1, K2, K3 sama dengan 000. Nah, di sini juga kita menggunakan rumus kofaktor untuk mencari determinannya, di mana diperoleh hasilnya yaitu 1 dikali 3 plus 1 dikurang 0 dikali min 2 ditambah 2 dikali min 2. Sehingga kita mendapatkan hasilnya yaitu 4 dikurang 4 itu sama dengan 0. Nah, jadi karena determinannya sama dengan 0, maka vektor-vektor tersebut tidak bebas linier. Oke. Selanjutnya membahas soal terakhir yaitu nomor 4. Nah, di mana dalam soal dari suruh selidiki dan jelaskan apakah ketiga vektor berikut berada pada garis yang sama di R3. Nah, jadi di sini saya menjawab bagian duanya, di mana diketahui V1-nya itu sama dengan 2, min 1,4, kemudian vektor V2-nya itu sama dengan 4,2,3, dan vektor V3-nya itu sama dengan 2,7, min 6. Nah, jadi V1, V2, V3 ini membentang R3 jika
K1, K2, dan K3-nya merupakan elemen bilangan real. Sehingga K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 ditambah K3 dikali V3 itu sama dengan vektor U. Nah, jadi kita bisa mengetahui apakah dia berada pada garis yang sama di R3 atau tidak dengan cara kita mengecek determinannya. Jadi di sini kita akan membuatkan matriks yang terlebih dahulu, yaitu K1 dikali 2 min 1, 4, ditambah K2 dikali 4, 2, 3, ditambah K3 dikali 2, 7, min 6, itu sama dengan U1, U2, U3. Jadi kita membuat matriksnya sehingga mendapatkan 2, 4, 2, min 1, 2, 7, 4, 3, min 6. Jadi di sini juga kita menggunakan rumus kofaktor untuk mencari determinannya. Nah, sehingga kita mendapatkan hasilnya yaitu 2 dikali min 12 dikurang 21 dikurang 4 dikali min 22 ditambah 2 dikali min 11. Nah, jadi di sini mendapatkan hasilnya yaitu negatif 66 ditambah 88 dikurang 22, sehingga mendapatkan hasil 0. Jadi hasil dari perhitungan determinan matriks sama dengan 0. Jadi vektor-vektor tersebut linear dependent dan berada pada garis yang sama di R3. Jadi semisal kita mendapatkan determinan yang 0, berarti vektor tersebut berada di garis yang sama. Nah, jadi sekian saja yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya jelaskan. Untuk kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.